Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di program yang penuh dengan barakah, Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Dan tentu saja Ali tidak sendiri. Ali sudah bersama guru kita, Al-Ustadz Syekh Ali Jabir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, ada keberkahan di dalam sahur ya, Syekh? Iya, luar biasa. Masya Allah ya. Jadi untuk ibu-ibu di rumah jangan marah-marah kalau sahur gitu ya. Sediakan dengan ikhlas, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Walaupun hanya satu kurma. Nah, walaupun hanya ada satu kurma. Baik, Syekh, pada kesempatan kali ini kita akan membaca atau mencoba untuk menghatamkan juz ketiga. Kira-kira inti dan maksud dari juz ketiga ini mungkin bisa diterangkan sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang juz ketiga ini menjadi penutup suratul Baqarah ya, terutama, dan ada sebagian dari surah Ali Imran yang masuk di dalam juz ketiga ini. Dan inti daripada isi di juz ketiga, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, dahsyat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur semesta alam ini. Menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim ketika dia berdebat dengan Raja Namrud. Juga Allah SWT menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim sendiri ketika Nabi Ibrahim bertanya sama Allah SWT bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati. Dan Allah bertanya, apakah Nabi Ibrahim belum beriman? Kata Nabi Ibrahim, saya sudah beriman, walakin liyatma'inna qalbi, saya ingin lebih memantapkan hatiku. Uzair juga, cerita Uzair di dalam juz ketiga ini. Dan juga ayat-ayat riba, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, bahkan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang-orang yang berlaku riba. Bahkan orang-orang yang memberanikan dengan dosa riba itu seperti dia berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Berarti dia siap-siap berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Makanya subhanallah juz ketiga ini memang banyak bisa mendapatkan pesan-pesan. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita dengar ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik. Karena habis ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan. Dan memang banyak di suratul Baqarah ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya sebagaimana dijelaskan masalah puasa, kemudian riba dan yang lain-lain. Di antara ayat yang sangat istimewa, bahkan ayat yang paling agung di dalam juz ketiga ini adalah ayatul kursi. Ada istilah surah yang paling agung, ada istilah ayat yang paling agung. Kalau disebutkan ayat yang paling agung berarti satu ayat. Ya. Kalau disebutkan surah yang paling agung berarti surah lengkap dari awal sampai terakhir. Surah yang paling agung adalah suratul Fatihah. Dan ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat, mana ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ayat Al-Kursi. Sampai kata Rasulullah SAW, liyahana'akal ilmu ya Abal Munzir. Jadi bergembiralah dengan ilmu yang kamu dapatkan wahai Abal Munzir. Salah satu sahabat bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan salah satu penghafal Al-Quran. Juz ketiga ini membahas juga salah satu ayat yang bisa dikatakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Hampir satu halaman. Masya Allah. Jadi dari awal halaman sampai akhirnya itu satu ayat. Itu yang disebutkan ayatud dain atau al-mudayana. Bagaimana kita pinjam dan meminjamkan, kemudian bagaimana perjanjian antara kita harus tertulis. Banyak orang berkata, ini adik saya mau pinjam, ini kan adik saya sendiri, tuliskan. Allah perintahkan tuliskan. Supaya apa? Menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan tujuannya kita tuliskan supaya besok saya mau laporkan kalau dia, tidak, bukan tujuan itu. Tapi kita hanya mengikuti perintah. Ketika sudah kita ada pinjaman uang sama teman, sama orang yang dekat yang sangat percaya,
jangan tersinggung ketika dia minta tolong tuliskan. Karena ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tuliskanlah apa perjanjian yang terjadi di antara kalian. Apalagi masalah hutang berhutang ini sangat luar biasa. Dan menuliskan itu wajib. Wajib, bukan sesuatu. Oh, enggak, ini kan saling percaya. Bukan, itu tidak ada urusan. Benar. Iya, tidak ada urusan. Tidak pengaruh saling mempercayai. Tetap saling mempercayai, tapi ini untuk menghindari dari fitnah, menghindari dari apa bisikan syaitan nanti meributkan. Ini anak sudah bayar, ini belum bayar, ini apa? Apalagi sudah masuk kepada hak ahli waris nanti, yang bisa mengakibatkan banyak persoalan yang kita harap menjauhi atau menghindari. Makanya Islam memerintahkan hal seperti ini. Subhanallah, istimewa. Apalagi diakhiri juz ketiga dengan ayat-ayat suratul Baqarah dan masuk menyambut surat Ali Imran. Luar biasa juz ketiga, banyak kita bisa mempelajari ilmu dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya setuju sekali. Memang untuk urusan pinjam-meminjam, walaupun saudara tetap harus ditulis. Dan ini ternyata ada ilmu baru yang kita dapatkan, itu wajib hukumnya ya. Sehingga tidak ada keributan di akhirnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Mungkin sedikit Syekh bisa terangkan kepada kita tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Ini mungkin seperti apa maksudnya? Ya. Memang di dalam Al-Quran itu ada dua golongan ya, disebutkan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Bahkan ada surah yang bisa dibilang Makkiyah dan sekaligus bisa dibilang Madaniyah. Dan istilah Makkiyah dan Madaniyah ada dua pendapat. Kalau disebutkan kata Makkiyah berarti ayat yang turun di Makkah. Turunnya di Makkah, makanya disebut kata Makkiyah. Dan isi surah golongan Makkiyah ini selalu bahasannya tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, mengajak manusia kepada tauhid, la ilaha illallah. Jadi rata-rata ayat-ayat yang golongan Makkiyah ini dia lebih banyak kepada tauhid, yakin bagaimana kita bisa menyempurnakan hak Allah, jauh dari perbuatan syirik. Belum ada perintah misal perang, jihad, belum ada perintah masalah hukum fikih-fikih yang lain, masalah salat secara detailnya, wudu dan yang lain-lain. Makanya lebih banyak dia perhatikan kepada tauhid. Karena dakwah yang terutama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan para nabi-nabi yang sebelumku, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, cuma satu kata yang disampaikan oleh mereka kepada kaumnya dan Nabi SAW kepada umatnya adalah la ilaha illallah. Makanya ayat-ayat Makkiyah ini selalu banyakkan ada ya ayuhan nas, hei orang manusia, kemudian ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, menanamkan keimanan, menanamkan keyakinan kepada mereka supaya mereka menyadarkan hak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bertauhid dan jauh dari perbuatan syirik. Setelah Allah Subhanahu wa taala membahas di dalam ayat surah-surah Makkiyah, di antaranya misal contoh suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah ada pendapat menyebutkan Al-Fatihah Makkiyah dan juga Madaniyah? Karena ternyata salah satu pendapat Al-Fatihah turunnya dua kali. Turunnya ketika di Makkah dan turunnya ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah. Kemudian ayat-ayat Madaniyah atau golongan Madaniyah yang isinya dan bahasanya adalah lebih banyak kepada aktivitas ibadah. Detailnya ibadah, masalah wudu, masalah sehari-hari. Jadi lebih dalam lah, lebih detail lah. Karena 13 tahun selama SAW di Makkah hanya mengisi hati orang beriman, mengisi hatinya tauhid, yakin, tawakal, bagaimana kita bisa menjaga iman, bagaimana jauh dari syirik.
ketika sudah disempurnakan dan sudah dimantapkan dan dikuatkan, datang ke Madinah sudah siap menerima perintah. Ya, diperintahnya salat, zakat, berjihad fi sabilillah, berbakti baik sama orang tuanya, bagaimana menjaga silaturrahim, akhlak dan seterusnya sampai khatamnya Al-Quran. Dan juga ada alasan yang kedua atau arti kedua dari kata Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah yang ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, walaupun turunnya di Madinah atau turunnya di At-Taif. Misal contoh, ada peristiwa ketika Rasulullah SAW berjalanan habis diusir dan diancam di Makkah, kan pergi ke At-Taif. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, turunnya ayat di suratul Ahqaf. Ini kan bukan di Madinah dan bukan di Makkah. Ya, tapi disebutkan kata Makkiyah. Mengapa? Karena itu ayat turun sebelum berhijrah, sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Berarti Makkiyah bisa diartikan turunnya di Makkah atau yang ayat-ayat yang turun sebelum berhijrah. Kalau Madaniyah yang turun di kota Madinah atau yang turun sesudah berhijrah, walaupun ayat itu turun di Makkah. Iya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Masya Allah. Baik, Syekh Ali Jabir, Masya Allah. Ini kalau kita perhatikan memang juz ketiga ini luar biasa. Nah, mungkin ada poin-poin lagi yang kira-kira ingin Syekh sampaikan, silakan. Alhamdulillah. Memang subhanallah Al-Quran ini tidak ada kehabisan indahannya. Jadi semakin kita mendalaminya, semakin merasa haus lagi. Biasanya kalau kita minum air, menurani haus ya. Tapi justru semakin menghayati, mendalami isi Al-Quran, semakin merasa ingin banget terus lagi, teruskan. La yumal, Al-Quran tidak pernah membosankan. Tidak pernah membosankan. Apalagi kalau sudah masuk kepada level menhayati. Mungkin kita orang yang sering baca mungkin sedikit bosan rutin-rutin, tapi kalau sudah connect ke hati dan terbuka sama Al-Quran, itu subhanallah luar biasa. Dan kita bisa merasakan ini sudah di hari yang ketiga dan kita masih terus mendalami, walaupun tidak kemampuan kami tidak begitu besar untuk menhayati semua isi Al-Quran, tapi kita berusaha semampu kami untuk mendalami beberapa ayat, termasuk yang terkait di ayat-ayat di juz yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa besar pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Menarik perhatian saya ketika firman Allah Subhanahu wa taala ayat 261 dan seterusnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kalau orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganda sampai 700 kebaikan. Jadi bukan istilahnya kalau kita di dunia bisnis mencari untung 20%, 30%. Paling besar 100%. Iya, 100% itu sudah dua kali lipat lah gitu. Tapi siapa yang ada berusaha yang bisa menjanjikan keuntungan 10% atau 10 kali lipat? Tidak ada. Apalagi melebihi dari 10 kali lipat. Sampai ketika Uthman radhiyallahu anhu waktu datang barang-barang berharga, isi makanan, harta, emas dan lain-lain masuk ke kota Madinah. Semua berusaha di kota Madinah beribut untuk mengambil. Ternyata dibeli sama Uthman bin Affan. Dan mereka semua larinya kepada Uthman. Ayo, ini kita beli lagi. Tidak apa-apa. Antum ambil faidahnya, ambil keuntungannya. Tapi kita bisa masih kembang lagi berbisnis lagi di kota Madinah. Kata beliau, aku sudah dapat 10 kali lipat. Ada yang berani melebihinya?
Siapa? Sambil orang melihat ini siapa di antara kalian yang berani kasih sampai 10 kali lipat? Tidak ada yang mampu. Ya, kita hanya mencari 2 kali lipat aja udah luar biasa. Betul. Kata Uthman bin Affan, Allah menjanjikan saya 10 kali lipat. Allahu Akbar. Semua barang yang aku beli barusan ini saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa orang-orang yang dermawan, murah tangannya untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala selain Allah mengangkat derajat dan mengganti, Allah Subhanahu wa taala mempelihara sedekahnya sampai menjadi seperti gunung-gunung. Bahkan dia datang hari kiamat, dia melihat sedekahnya seperti gunung-gunung, dia, ya Allah mohon maaf, saya tidak pernah sedekah sebesar ini. Tapi karena sedekah yang dia lakukan ketika ikhlas, Allah Subhanahu wa taala besarkan sedekahnya. Itu Allah mengganti 700 kali lipat sedekah kita itu di hari biasa. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan. Yang jauh lebih menarik ketika saya membaca mulai dari ayat Al-Kursi, ayat 255 dan seterusnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membahas dan berdebat antara Raja Namrud sama Nabi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, sambil Nabi Ibrahim berkata sama Raja Namrud, kalau memang kamu mampu menghidupkan orang yang sudah mati, artinya dia membawa 2 orang, membunuh 1 orang mati, yang 1 ditinggalkan hidup. Dan kata Namrud sama Nabi Ibrahim, ini kan saya juga mampu menghidupkan dan matikan. Ini tanda buktinya, ini saya matikan, ini saya masih biarkan dia hidup. Kata Nabi, ini kan dia berakal-akalan untuk membuktikan kemampuannya. Tapi kata Ibrahim, kalau memang mampu menghidupkan dan mematikan, ayo tunjukkan, matahari kan terbit dari timur. Bisa enggak terbitkan matahari dari barat? Disitulah diam Raja Namrud, dan Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan kekuasaannya, kecerdasan Nabi Ibrahim, dan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menarahkan matahari dari manapun. Belum lagi masuknya kepada cerita Uzair, yang Allah buktikan di depan mata Uzair bagaimana Allah menghidupkan binatang-binatang dan menghidupkan alam yang sudah mati. Nabi Ibrahim lagi ceritanya bersama burung. Begitu saya mengikuti susunan-susunan ayat, mengapa Allah sengaja menunjukkan kekuasaannya? Kalau bagi Allah SWT masalah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, burung-burung yang sudah disembelih, bahkan sudah dipotong kecil-kecil, Allah bisa satukan kembali dan bisa meniup ruhnya, bisa terbang kembali sebagaimana hidupnya. Allah habis itu membahas ayat-ayat bersedekah di jalan Allah, dan Allah akan ganti 700 kali lipat. Kita berfikir dengan akal yang sehat, kalau Allah saja mampu menerbitkan matahari dari barat, Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati, Allah mampu menghidupkan negeri yang sudah kering total, Allah bisa menghidupkan burung-burung yang sudah disembelih dan sudah dipotong kecil-kecil. Kira-kira mana yang lebih gampang? Menghidupkan benda dan sesuatu yang sudah hancur dan mati, atau 700 kali lipat? Kalau Allah sudah Maha Kuasa, mampu yang lebih dahsyat, apalagi janji Allah 700 kali lipat itu kan sangat mudah. Cuma sebelum Allah masuk kepada janji 700 kali lipat itu, Allah sudah menunjukkan betapa besar dahsyat kekuasaan Allah, supaya orang hamba-hamba Allah percaya kalau Allah saja mampu seperti ini, apalagi hal kecil seperti masalah mengganti sedekah kita. Makanya di bulan Ramadan ini, kalau Allah janjikan 700 kali lipat di luar bulan Ramadan, artinya di hari-hari biasa, bagaimana kalau di bulan suci Ramadan? Itu baru lebih istimewa. Makanya Rasulullah SAW dikenal, salah satu sifat beliau adalah kedermawanan. Rasulullah SAW dikenal kana kariman, wa kana jawadan, wa kana ashadda ma yakunu fi Ramadan. Saking mulianya dan kedermawanan Rasulullah SAW, saking luar biasa murah tangannya Rasulullah SAW, itu di hari-hari biasa. Sampai kata sahabat menyebutkan sifat beliau, apalagi di bulan Ramadan. Saking luar biasa mulianya Rasulullah SAW membagi kemuliaan, berinfak, bersedekah. Sampai Rasulullah SAW
sampai ulama berkata, kalau ada orang meminta bajunya, yang misal ada orang melihat baju Rasulullah SAW, dia suka, ya Rasulullah saya suka bajunya. Rasul masuk ke rumahnya, ganti baju dan memberikan kepada orang yang meminta. Begitu Rasulullah SAW tidak pernah menolak. Bahkan salah satu yang disebut oleh ulama sifat Rasulullah SAW, berinfaq wala yakhshal faqr. Rasulullah SAW suka berinfak dan dia tidak takut fakir, tidak takut miskin. Kadang-kadang mohon maaf kalau kita berinfak, ada berhitung-hitungan. Terus apa yang saya sisain? Ini apa? Jadi ini kesempatan di bulan suci Ramadan. Kita tunjukkan sedekah yang terbaik. Karena bulan Ramadan bukan hanya bulan salat malam, bukan hanya bulan Al-Quran, tapi juga bulan sedekah. Bulan sedekah kesempatan buat kita. Barangkali selama ini sedekah kita masih minim, sedekah kita masih uang-uang yang receh, uang-uang yang tersisa. Coba latihan kita di bulan Ramadan ini menunjukkan kepada Allah supaya kita bisa dengan mata yang nyata dan hati yang yakin Allah menunjukkan kun fayakun, bagaimana Allah bisa menunjukkan kepada kita 700 kali lipat dibalas oleh Allah. Bukan hanya dibalas dengan benda harta, tapi Allah bisa membalas dengan keberkahan, suksesnya dalam usaha, makmur rumah tangganya, bahagia keturunannya, anak salih dan salih menjadi penghafal Al-Quran, walaupun orang tuanya belum penghafal Al-Quran. Mengapa? Karena itu keberkahan sedekah. Ternyata kalau kita menghitungkan nilai 700 kali lipat, banyak hal yang Allah bisa menggantikan dengan sedekah kita. Jangan sia-siakan di bulan Ramadan indah ini dengan keindahan bersedekah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk bersedekah. Memang agak sulit nih kalau nggak dipaksain ya. Hal baik memang harus dipaksakan. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita akan mudah bersedekah dan sedekah akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, baik sekarang sudah ada dari teman Instagram kita yang ingin bertanya kepada Syekh. Di sini dari @bang_yh ya, bang_yh. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mertua saya meninggal kira-kira 1 tahun yang lalu. Almarhum meninggalkan seorang istri, 1 orang anak lelaki sulung, dan 2 adiknya perempuan yang masing-masing sudah dewasa, serta 1 orang anak adopsi jenis kelamin perempuan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengenai pembagian hak waris sesuai dengan syariat Islam? Apakah harus dibagi sekarang atau harus menunggu ibu mertua saya meninggal terlebih dahulu? Demikian Syekh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Masya Allah pertanyaannya insya Allah mewakili pertanyaan jamaah di rumah. Tapi kita akan jawab sesaat lagi. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Terima kasih masih bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik, ini Masya Allah ya pertanyaan tadi. Memang kalau ngomongin masalah waris ini sensitif sekali Syekh. Dan memang masih banyak yang belum paham tentang urusan waris ini. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya saudara sama saudara bisa berantem. Jadi banyak yang bilang, waris ini panas, udah nggak usah diharapin gitu. Ada yang bilang seperti itu. Nah mungkin Syekh bisa memberikan sedikit penerangan. Memang salah satu kelemahan kita umat Islam ini kurang mengerti hikmah daripada warisan itu. Banyak orang berkata, buat apa kita bagi wariskan, kita kan saudara-saudara, sama-sama baik, sama-sama percaya. Orang harus bedakan masalah saya percaya dengan adik saya, saudara saya, atau salah satu dari orang tua saya. Dan sekaligus di situ saya punya nasib saya di warisan. Itu bukan berarti saya tidak percaya mereka. Tapi Islam selalu menarahkan urusan warisan itu tidak diikuti campur oleh urusan manusia. Artinya tidak ada manusia yang mengurusi warisan. Tapi Allah sendiri yang turun tangan. Sambil disebutkan di surat An-Nisa, disebutkan di beberapa surah yang lainnya, Allah yang turun tangan bagaimana petunjuknya warisan. Saking pentingnya bagi waris, bahkan ada pendapat kata ulama,
itu lebih penting bagi waris daripada memakamkan orang yang sudah wafat. Allah. Artinya misal kalau ada seorang ayah meninggal dunia, sebelum fokus urusi jenazahnya, kemudian disalati, kemudian dimakamkan, masih perlu lebih diperhatikan masalah warisan. Supaya jangan sampai orang itu sudah dikuburkan tapi ribut. Itu menjadi beban bagi yang mayat yang sudah wafat. Itu menjadi beban. Apalagi dia tidak menwasiatkan dengan secara tegas dan jelas supaya keluarganya segera masing-masing memberikan haknya atau menerima haknya. Sering terjadi masalah warisan, alasannya kita kan sama-sama saudara, sama-sama kita menghormati, kita tidak ada perbedaan. Tetap walaupun tidak ada perbedaan, tuliskanlah hak-hak masing-masing. Karena warisan itu tidak dipakai dengan kemauan hawa nafsu sendiri. Udahlah, kamu punya rumah yang misal di Menteng, kamu ambil rumah yang di Bekasi, kamu tidak bisa begitu. Allah sudah susunkan dan mengaturkan warisan yang semestinya bagaimana. Supaya apa? Supaya tidak ada orang di antara keluarga waris memakan hak waris yang lain. Apalagi waris ini salah satu waris misal atau di antara waris masih anak-anak yatim. Ya, ini sangat besar dosanya bagi orang yang memakan harta anak yatim. Nanti di hari kiamat dia memakan dari bara api. Masuk dari batu-batu api, dia akan makan di situ karena dia memberanikan diri memakan harta anak yatim. Makanya segera yang punya harta warisan, meninggal salah satu orang tua atau mertua, dia punya harta warisan, segera dibagikan. Kalau tidak mau dibagikan, segera dituliskan supaya masing-masing tahu hak dia. Baik, Masya Allah ya. Alhamdulillah, insyaAllah ilmu kita lebih nambah lagi tentang harta waris ini ya. Dan baik, saat ini kita akan masuk ke dalam setor ayat ya. Di sini ada sahabat kita, @m Berkati namanya ya. Kita coba simak dulu mungkin bacaan beliau. Nanti insyaAllah saya akan memperbaikinya. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya Masya Allah, nih kalau kita lihat memang kalau menurut ahli yang awam udah bagus gitu ya. Tapi mungkin saya bisa menyikapi lebih jauh lagi, silakan. Ya, bagus. Dia sebenarnya dari suaranya kayaknya dia lebih suka suara Sudes. Ya, dengan nada yang cukup tinggi. Tapi tidak tahu sejauh mana dia bisa menahankan dirinya dengan nada yang tinggi. Kadang-kadang orang meniru suara yang dia suka, tapi secara fisik kalau dia panjang atau lama dia sudah capek. Ya, makanya kalau memang masih mampu boleh. Islam tidak melarang kita meniru suara orang lain, apalagi suara yang kita sukai ya. Asal kita mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu yang kita lihat dari adik kita ini yang Masya Allah memiliki suara yang bagus, tinggal hanya melihat kemampuan secara fisik. Kalau dia baca seperti ini dengan nada yang tinggi tapi cukup lama atau misal jadi imam tarawih cukup misal 1 juz atau setengah juz, kira-kira sanggup enggak? Jangan sampai di tengah-tengah sudah serak suaranya. Ya, makanya boleh meniru suara tapi kita harus ukur sesuai kemampuan kita. Yang kedua, dari segi bacaannya Masya Allah bagus, panjangnya ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Kalau bisa bedakan antara wadharu sama minar riba.
Karena ra double sama ra tipis. Ya, jadi bisa lebih ditekankan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Bukan minar riba ya. Jadi lebih tipis ra-nya di situ. Ketika dia baca in kuntum mu'minin, sedikit dia in kuntum. Di sini kembali lagi saya ingatkan sebagaimana di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas gerakan bibir ini hanya untuk 4 huruf. Ba, waw, fa, mim. Ketika dia baca kuntum, ini ka, ku. Ku kan ada dhammahnya. Jadi boleh ku, kun. Tapi ketika dia masuk ke huruf nun, dah ada dhammah di situ. Ya, kenapa dia in kuntum masih terbawa? Dhammahnya masih terbawa ke huruf yang selanjutnya. Seharusnya in jadi tarik lagi kembali kepada posisi yang normal ya, tidak boleh ada gerakan. Termasuk tadi kan nun di sini kan tidak ada nun, dianggap nun sukun, tidak ada harakatnya, tidak, bukan kasrah, bukan dhammah, bukan fathah. In kuntum mu'minin, jadi kuntum, jadi semuanya seolah-olah ada di situ dhammah. Padahal di situ kan nun sukun. Nun sukun setelahnya ada huruf ta. Di dalam hukum tajwid namanya ikhfa. Jadi kita harus diperhatikan. Tapi ini bukan salah fatal, itu bukan dianggap kesalahan, tapi hanya untuk penyempurnaan. Ya, luar biasa Ananda, mudah-mudahan insyaAllah bisa istiqamah sampai insyaAllah hafal dan khatam 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Dan semua yang sudah berpartisipasi di acara ini ya, tadi sudah mengirimkan pertanyaan dan sudah store ayat ya, akan mendapatkan hadiah 1 buah Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhirnya saya Ali Zaina dan guru kita Syekh Ali Jabir harus undur diri, dan sahabat di rumah saksikan terus program Khatam Al-Quran, baca, renungkan dan amalkan selama bulan suci Ramadan. Dan kita undur diri, mudah-mudahan hari ini penuh dengan ilmu, penuh dengan barakah, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, bukakan hati kami dan bukakan hati pemirsa. Dengan acara khatam Al-Quran ini menjadi bermanfaat bagi mereka ya Rabbal Alamin, menjadi amal salih yang bisa membawa kami bahagia dan selamat dunia akhirat. Ya Allah, lancarkan program ini khatam Al-Quran ya Allah. Amin. Membawa belajaran dan menhayati, mendekatkan diri kami kepada Al-Quran. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sucikan kami dan sucikan hati kami dari dosa besar dan dosa kecil, dari dosa riba, dari dosa zina, dari dosa kemurkaan, dan dosa menyakiti perasaan orang tua kami. Ya Allah, di bulan suci Ramadan, semakin hari berjalan bulan ini dan semakin cepat kami tidak bisa merasakan kenikmatan dan keindahannya. Ya Allah, kekalkan nikmat iman bagi kami sampai akhir hayat. Berikan kepada kami kemampuan istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Ya Allah, tetapkan hati kami atas agamamu, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya arhamar rahimin, anugerahkan kepada kami menjalankan ibadah Ramadan dan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan suci Ramadan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.